Sebuah cita-cita besar lahir pada tahun 1998 saat program restrukturisasi perbankan dimulai. 4 bank pemerintah dilebur menjadi Bank Mandiri. Berkembang menjadi bank dengan kinerja baik, tercermin dalam menurunnya kredit bermasalah dan meningkatnya laba bersih. Untuk mewujudkan visi sebagai bank terbaik di Indonesia dan terpandang di ASEAN, Bank Mandiri mengikrarkan diri sebagai entitas keuangan yang inovatif, responsif, dan solutif agar mampu mengantisipasi tantangan perkembangan ekonomi serta memenuhi seluruh kebutuhan nasabah yang diterapkan dalam strategi bisnis dan budaya perusahaan. Bank Mandiri memiliki keterlibatan yang erat dengan pembangunan perekonomian Indonesia, berbagai pembiayaan pembangunan infrastruktur, korporat, UKM, retail, hingga perseorangan. Perubahan itu telah datang. Indosat, kini Indosat Uridu. Menghadirkan dunia digital yang lebih baik untuk semua. Dengan jaringan data kuat di Indonesia, internetan jadi lebih cepat, mudah diakses, dan mengerti kebutuhan kita. Tapi yang terpenting, Indosat Uridu sangat mengenal kita. dan ada untuk semua. Indosat Uridu, mari sambut perubahan. What a fascinating and truly beautiful country. Encompassing vast and sprawling territory, its thousands of islands form a string of emeralds across the equator. To keep it interconnected, Indonesia requires a reliable air transportation system. There are currently more than 200 airports in Indonesia, where 34 of them are international gateways. Angkasa Pura Airport has become the pioneer in the industry of commercial airports since 1962. At present, Angkasa Pura Airport manages 13 airports scattered in central and eastern Indonesia. It is estimated that around 141 million passengers will be busy shopping at the 13 airports of Angkasa Pura Airports. Oke, terima kasih. Kita sudah lihat tadi sekilas video profile dari masing-masing company dari panelis kita hari ini. Selamat pagi. Senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Good morning, Leslie. Good morning. Sebelumnya, hai. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu sebelumnya. Bagi para audiens, mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu di webinar sebelumnya dengan saya. Nama saya Tita Bukian. Saat ini sudah hampir 9 tahun saya bergabung di PT Cybertrend Intrabuana. Dan kondisi sekarang saya diberikan mandat sebagai Chief Commercial Officer. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada seluruh partisipan. Akhirnya kita bisa bertemu lagi secara virtual di event Cybertrend Webinar 2020 dengan tema Business Resilient Through Data Analytics Solution. Data menambah kejelasan. Data mempercepat konsensus. Data mempercepat keputusan. Data membantu kita bercerita berdasarkan fakta.
membantu kita dalam memecahkan masalah dan isu secara benar, bukan berdasarkan intuisi. Hari ini saya sangat senang dan sangat excited dapat mengundang 3 customer cybertrend yang merupakan leading company di 3 industri yang berbeda. Mereka sangat profesional dan berpengalaman dalam menerapkan kekuatan data di dalam organisasinya masing-masing. Mereka akan bergabung dengan saya dalam diskusi panel hari ini, akan memberikan sharing ide dan perspektif, serta kita dapat mempelajari cara pengembangan data-driven culture di dalam korporasi masing-masing. Bersama saya ada Bapak Billy Setiawan, selaku Head of Enterprise Data Management PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat pagi, Pak Billy. Pagi, Bu Tita. Oke, dan panelis kita yang kedua adalah Bapak Julian Mulya Wirawan, selaku VP Big Data Solution PT Indosat Ooredoo. Selamat pagi, Pak Julian. Selamat pagi, Bu Tita. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Dan panelis kita yang ketiga adalah Bapak Syahnara Syahwan, selaku ICT Service Senior Manager dari PT Angkasa Pura I. Halo Pak Nara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Okay, and the last panelist is also from Tableau Software, Leslie, as a Country Manager from Tableau Southeast Asia. Good morning, Ibu Tita. Good morning, everyone. Thank you, Leslie. Oke, saya akan mulai saja diskusi panel kita hari ini. Pandemi virus corona adalah krisis kemanusiaan yang terus mengambil korban tragis pada kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal itu juga bertindak sebagai katalis untuk perubahan ekonomi, sosial, pribadi, dan perusahaan pada skala yang tidak terlihat sebelumnya. Menyampaikan fakta bahwa perusahaan perlu melakukan perubahan, proses digital transformasi menjadi suatu keharusan agar tetap survive dan bertahan pada kondisi seperti sekarang. Bisnis di seluruh dunia sedang berjuang untuk merespon dampak coronavirus ini. Setiap leader harus mengambil keputusan secara cepat tentang bagaimana menjaga ketahanan bisnis mereka, agar tetap kita berharap untuk tumbuh dan menggunakan senjata data analitik dan teknologi. Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Setiap organisasi terlepas dari ukuran dan industrinya semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi lebih efisien, memberikan value dan pelayanan memuaskan kepada pelanggan, serta menjadi data-driven company yang menjadikan hasil dari analisa data menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan dan action di korporasi. Oke, sebagai data-driven company, bagaimana solusi data analitik berperan dalam bisnis transformasi dan pengembangan data-driven culture di organisasi? Apa yang menjadi strategi dan prioritas penerapannya di dalam korporasi untuk dapat terus eksis atau bertahan, bahkan bisa tumbuh di masa yang cukup challenging saat ini? Itu merupakan pertanyaan pertama saya. Mungkin saya akan mulai ke Pak Billy, mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Silakan Pak Billy. Ya, terima kasih Bu Tita. Pertama-tama terima kasih kepada Cybertrend telah mengundang saya dari Bank Mandiri untuk join webinar ini. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Bu Tita, pertama-tama memang di Bank Mandiri ini kita selalu mengembangkan kemampuan data analitik kita.
ya, beberapa inisiatif maupun strategi yang memang kita terapkan dari kita menggovern data untuk make sure bahwa data kita benar, itu yang paling basic, ya. Lalu kita juga selalu menginfluence the culture of data analytics menjadi visi kita dalam menjadi data driven company, ya. Dan dengan data ini kita bagaimana caranya bisa menjadi basis untuk kita sebetulnya membuat keputusan, terutama dalam bisnis, ya. Kita sebagai EDM atau Enterprise Data Management berperan sebagai grup departemen yang hanya tidak memberikan informasi, ya kan, informasi data dalam bentuk dashboard, tapi sebetulnya bagaimana caranya kita membaca data tersebut atau dashboard tersebut agar supaya kita bisa atau bersama-sama bisnis dapat membuat keputusan melalui data yang kita presentasikan, ya. Dan tentunya di luar dari yang dashboard atau reporting, ya, tentunya bagaimana caranya kita juga applying data science, ya kan, agar supaya kita bisa mengoptimalkan bisnis-bisnis yang ada di Bank Mandiri melalui analytics yang kita kembangkan di dalam EDM. Itu sih, Bu Tita. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya Pak Billy. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan beralih ke panelis kita selanjutnya, yaitu Bapak Nara. Pak Nara, silakan menjawab pertanyaan pertama saya. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Tita dan tim dari Cybertrend atas kesempatannya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kebandarudaraan, justru penumpang itu aset bagi kami yang harus diolah untuk menjadi sebuah data yang bisa diinformasikan ke para top level manajemen kami. Betul seperti juga Pak Billy sampaikan juga ya, bahwasanya memang data analitik di tempat kami juga lagi go up juga, sehingga salah satu solusi yang dapat diselesaikan dari data analitik yaitu dengan cara menerapkan solusi data analitik. Nah, dari data penumpang tadi pun bisa menjadi sebuah informasi yang bisa top level manajemen kami putuskan. Itu baik dari pengembangan bandara maupun dari sisi bisnis. Tentunya bagi kami strategi untuk penerapan ini ada macam-macam ya. Kebetulan untuk di analitik ini kami mulai dari sisi operasional, tambah nanti ke sisi performance bisnis, baik yang aero dan aero. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Gita. Oke, terima kasih Pak Nara. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Nara Angkasa Pura. Kemudian saya juga ingin mendengarkan jawaban dari panelis kita yang satu lagi, yaitu Bapak Julian dari Indosat. Oke, Pak Julian, silakan Pak. Baik, Bu Tita, terima kasih waktunya, kesempatannya untuk saya Julian dari Indosat, ini data saat ini terbaik buat semua sebenarnya untuk saling sharing ya terkait dengan data ya, data apa yang kita punya, bagaimana pemanfaatannya, dan strategi menjadi penting terutama di masa situasi sulit. Sekarang tuh kita lihat bahwa kita harus lebih kreatif memanfaatkan data yang ada, harus banyak improvisasi. Ya, jadi di Indosat itu awalnya dari reporting memang, analitik, lalu basic analitik, kita mulai baru kemudian ke tahap selanjutnya itu bagaimana data itu atau analisa itu bisa berperan untuk mencapai tujuan Indosat, misalkan meningkatkan revenue-nya Indosat, misalkan untuk meningkatkan jumlah pelanggannya, ya, lalu untuk meningkatkan kualitas jaringan Indosat, meningkatkan customer experience. Itu dengan tujuan-tujuan itu dari data yang kita punya tuh kita bagaimana harus bisa mencapai tujuan itu dengan data dan analitiknya, ya. Jadi mulai dengan
tahapan-tahapan kecil nih. Ya, misalkan dari kita punya, kita mulai melihat bahwa misalnya penetapan harga produk ya atau layanan Indosat, kita mulai dengan data. Ya, jadi harga yang tepat itu buat pelanggan untuk produk ini sebenarnya berapa sih gitu ya. Jadi kita lihat bahwa belum tentu harga yang kita tetapkan tepat untuk semua gitu. Jadi memang kita harus ada pemilihan audiens segmentasi terhadap pelanggan. Pelanggan dengan segmentasi atau profil tertentu harganya sekian. Sedangkan dengan segmentasi yang lain harganya sekian dan seterusnya. Ya. Jadi kita mulai dengan analitik di situ. Yang kedua misalkan kita untuk bisa menawarkan produk Indosat itu juga kita sangat-sangat personalized. Jadi kita mulai melihat bahwa penawaran produk ke pelanggan Indosat itu harus sesuai dengan profilnya. Kita sebut dengan personalized offer. Ya, jadi mulai dengan hal seperti itulah. Lalu berikutnya misalkan bahkan untuk penentuan lokasi pembangunan BTS ya menara seluler Indosat kita juga berdasarkan analitik. Ya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk kita bangun menara seluler tanpa kita tahu memprediksi bahwa nanti akan profit atau enggak ya. Kalau Indosat bangun menara seluler di lokasi tertentu itu. Jadi kita ada analisa kita lakukan sebelumnya. Lalu misalkan juga untuk peningkatan kualitas jaringan Indosat, kita harus tahu bahwa daerah-daerah mana sebenarnya yang lebih optimal kita perkuat jaringannya dengan misalkan 4G, 3G, kita harus lihat di sana sebaran pelanggan kita seperti apa. Ya. Lalu itu untuk internal. Nah di Indosat itu dengan data yang ada, kan data Indosat kan banyak dan juga atributnya juga kaya dengan insight ya. Jadi kita mulai sekarang juga udah tahun lalu sebenarnya gencar dengan namanya data monetization. Jadi data monetization itu pemanfaatan data telco Indosat untuk keperluan eksternal ya. Untuk keperluan perusahaan lain, industri lain, termasuk juga institusi pemerintah misalkan. Karena data telco itu jadi idaman ya, jadi dicari itu oleh perusahaan-perusahaan lain untuk bagaimana perusahaan tersebut bisa mengembangkan bisnisnya. Misalnya untuk mencari atau mengakuisisi pelanggan dengan penawaran produk dari perusahaan tersebut, Indosat bisa bantu dengan data-data pelanggan Indosat yang sudah ada dan sudah kita bikin profilnya. Lalu misalkan juga untuk membantu perusahaan-perusahaan lain untuk memvalidasi identitas misalkan dari pelanggan mungkin yang ingin mengajukan aplikasi tertentu, produk tertentu dari perusahaan itu. Lalu misalnya kita juga bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat juga untuk misalkan dengan data Indosat bisa membantu merencanakan itu misalkan rute-rute transportasi publik yang potensial, karena data pergerakan pelanggan Indosat itu kita jaga dan kita lakukan analisa di situ. Jadi sangat membantu data mobilitas dari pelanggan Indosat untuk kita bantu pemerintah pusat dan daerah misalnya untuk merencanakan atau membuat kebijakan terkait transportasi publik ya. Jadi kita lakukan di Indosat itu internal lalu juga eksternal. Nah ini kita lihat data monetization di Indosat sekarang menjadi salah satu andalan ya untuk bagaimana Indosat bisa meningkatkan performance bisnisnya. Gitu Bu Tita. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Julian. Oke, all participant tadi sudah kita dengarkan betapa pentingnya peran data analitik ya di dalam suatu perusahaan tanpa memandang industri perusahaan tersebut. Karena anyway, tadi sudah kita dengarkan juga dari Pak Billy bagaimana peran data analitik dan bagaimana strategi serta prioritas penerapannya yang dilakukan di dalam Bank Mandiri, demikian juga strategi penerapan data analitik yang dilakukan di Angkasa Pura serta di Indosat tadi. Oke. Selanjutnya Pak Billy, seperti kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa Bank Mandiri sebagai leader bank di Indonesia dan juga leader dari proses data digital transformasi di Indonesia. Bank Mandiri terus memantapkan diri menjadi yang terdepan dalam arus perkembangan teknologi dan informasi dengan mewujudkan perusahaan berbasis atas data-driven company. Hal ini didasari atas proses transformasi inovasi data analitik dan sumber daya manusia yang unggul. Tadi di jawaban pertanyaan saya yang pertama, Bapak juga sudah menyampaikan tentang pentingnya peran sumber daya manusia dan pembinaan talent menjadi satu hal yang utama ya Pak ya.
dengan teknologi dan proses terbaik akan kurang bermanfaat jika tidak didukung dengan adanya SDM yang kompeten dan mengerti cara bekerja dengan data dan memanfaatkan dalam aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, agar pengembangan data-driven culture ini, Pak, dapat terlaksana dengan baik, strategi atau pendekatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mengembangkan knowledge atau skill dari sumber daya manusia di tempat Bapak atau di Mandiri itu seperti apa ya, Pak? Silakan, Pak. Ya, memang salah satu yang paling kritikal sebetulnya untuk make sure kita itu menjadi data driven company adalah sebetulnya SDM-nya. Ya, SDM atau pegawai-pegawai di Bank Mandiri ini harus kita influence bagaimana selalu membuat suatu decision itu selalu melihat data. Ya, SDM yang harus kita lakukan adalah sebetulnya terhadap SDM kita, gimana caranya kita upskilling their knowledge and skills, ya, particularly related to data and analytics, ya kan. Nah, dan dari situ individu-individu tersebut bukan hanya di EDM saja ya, tapi di luar dari EDM itu harus kita kembangkan juga skills-nya dan knowledge-nya, ya. Terutama dari segi yang paling basic yang tadi saya jawab waktu di pertanyaan pertama adalah dari understanding of data, ya. Karena di bank ini data kita banyak variasinya. Kita apalagi Bank Mandiri dari bisnis mikro sampai bisnis korporasi itu ada semua, ya. Berarti kita punya full range of products related to banking, ya. Dan itu sangat sulit sekali sebetulnya untuk supaya individu itu bisa mengerti end-to-end tentang pengertian data, tentang pengertian behavior of customers, bagaimana caranya melihat transaksi misalkan, ya kan, produk-produknya, bagaimana caranya fitur-fitur produknya, itu sulit, ya. Maka dari itu salah satu cara kita supaya bisa menginfluence data driven dan mensupport visi kita sebagai data driven company adalah salah satunya mempunyai data analytics cost program yang dengan Cybertrend, ya. Dan mindset juga kita harus berubah. Kita harus punya agility mindset yang tadi mungkin disampaikan oleh Leslie juga, ya. Agility mindset is very important. Dengan berkembangnya informasi yang begitu cepat, teknologinya juga begitu cepat, ya kan, kita harus mendeliver suatu informasi atau suatu analisa itu harus cepat. Jadi agility mindset itu sangat penting agar kita bisa membantu atau mensupport lebih cepat lagi untuk membuat suatu keputusan related dengan data, ya. Nah, dan di luar dari EDM ini juga sebetulnya cukup sulit juga, tapi mudah-mudahan dengan data analysis course program ini kita bisa sebetulnya men-speed up, ya, men-speed up knowledge dan skills-nya mereka agar dari yang nggak tahu apa-apa related dengan data bisa sekarang bisa mengerti data, bisa memberikan informasi yang baik, bisa juga mendeliver suatu informasi yang lebih akurat dan lebih informatif, dan bisa langsung supervisornya maupun kepala unit kerjanya membuat suatu keputusan, ya kan. Nah, itu yang kita coba sebetulnya melalui data analytics course program yang salah satunya dengan Cybertrend ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Billy. Memang kalau dilihat dari awal ya, kita juga melihat Bank Mandiri kan telah menerapkan teknologi yang memang teknologi terbaik ya Pak ya di bidang data analitik. Dan seperti kita lihat juga, seperti kita dengarkan juga, selain menerapkan teknologi yang memang terbaik terkait data analitik, Bank Mandiri juga menyiapkan kualitas dari sumber daya manusianya. Dan di sini kita lihat memang Bank Mandiri sangat serius ya Pak untuk menerapkan atau untuk menjadi data driven culture di era sekarang. Oke, terima kasih Pak Billy. Selanjutnya saya beralih ke Pak Julian. Pak Julian, seperti kita ketahui juga bahwa telco adalah suatu industri yang bisa dibilang menjadi pionir dalam
memanfaatkan data dan juga menjadi katalis dari industri lain yang berkembang. Di masa COVID-19 ini tentunya terjadi peningkatan pemakaian data dalam aktivitas customer ya Pak ya. Seperti kita ketahui juga bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan jam kerja atau waktu kerja work from home. Nah, tidak hanya di dunia kerja, dunia pendidikan pun seperti itu, sehingga tentunya pemakaian data itu akan menjadi berkali-kali lipat sebelum dibandingkan dengan sebelum COVID-19 ini. Indosat tentu melakukan terobosan-terobosan bisnis dalam usahanya membantu industri dalam melakukan transformasi digital agar perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di masa depan. Peran data analitik tentunya menjadi sangat penting baik untuk kebutuhan internal perusahaan maupun untuk kegiatan support ke corporate business customer. Nah, berdasarkan experience dari Pak Julian nih, yang saya tahu Pak Julian kan sudah bertahun-tahun atau experience-nya sudah lama berkecimpung di dunia data ya Pak. Mungkin bisa memberikan saran atau masukan ke kami, peserta webinar pada pagi ini, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan jika suatu perusahaan ingin menerapkan solusi data analitik untuk dapat membantu perusahaan tersebut agar menjadi perusahaan yang berbasiskan data, Pak. Silakan Pak Julian. Oke, bagus nih pertanyaannya nih. Jadi, alhamdulillah ya, saya kan sudah lama di dunia telekomunikasi dan khusus di bidang data analytics-nya gitu. Jadi, mungkin saya bisa share untuk teman-teman ya yang mungkin baru mau mulai atau sudah mulai, yaitu bagaimana Indosat dari tahun 2012 ya kita mulai membangun data analytics foundation untuk bisa mensupport bisnisnya Indosat ya. Ada beberapa hal nih, kita mau bangun sistem, membangun solusi gitu ya. Kita harus mulai sebenarnya tanpa harus melihat data apa yang kita punya mungkin nanti belakangan ya, datanya besar atau kecil tidak terlalu berpengaruh tuh. Jadi yang kita perlu siapkan ialah untuk sebuah proses bagian dari digital transformation atau bagian kecilnya kita sebut mungkin data analytics atau project atau program data analytics misalkan. Kita yang pertama harus memastikan itu project itu atau program itu ya atau solusi yang mau kita bangun itu sebenarnya plan-nya harus dapat dukungan dari pimpinan kita ya, harus ada sponsorship karena sangat penting karena kita mau bangun data analytics atau membangun organisasi kita yang di drive by analytics, visinya perusahaan itu harus juga mensupport namanya data analytics. Dan kalau sudah ada visi yang sama di perusahaan otomatis jadi kita berharap itu pimpinan kita juga punya visi yang sama dan mendukung ya project atau rencana kita untuk pembangunan itu ya. Jadi tanpa kita ada dukungan dari pimpinan, baik pimpinan perusahaan maupun pemilik perusahaan, itu kita sulit nanti. Ya, bisa di tengah jalan kita mungkin artinya perlu ada hal-hal yang harus ditetapkan di awal, ada dukungan, ya, itu dari pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan terhadap program yang namanya pembangunan data analytics solution misalnya. Ya. Yang kedua setelah ada dukungan ya dari pimpinan perusahaan, kita harus segera menyiapkan namanya itu ada satu tim khusus, ada squad ya, yang kita siapkan itu tim itu terdiri dari lintas fungsi ya, dari multifungsi misalnya dari IT, ada timnya perwakilannya di situ dari tim marketing, dari business user di situ ada, dari finance, dari procurement, dari tim project management atau PMO itu kita pastikan tim itu bahu-membahu itu untuk memastikan bahwa semua aspek diperhatikan ya. Secara horizontal dan ke atas itu komunikasi dengan misalkan pimpinan perusahaan itu juga terjaga lancar. Jadi ada komunikasi yang pas dan tim ini memastikan itu semua ya. Jadi udah ada dukungan, udah ada timnya. Lalu deh kita mulai susun rencana pembangunannya ya atau developmentnya. Itu kita harus perhatikan bahwa di data analytics itu kita nggak harus mulai dengan yang big bang ya. Tadi mungkin Leslie sudah sebutkan bahwa kita harus mungkin bisa mulai dengan yang kecil dulu ya. Start with something small. Ya, jadi kita bikin itu project itu fase per fase aja ya. Mungkin fase 1 2 3 ya atau interim solution atau yang long term-nya pokoknya dibagi berdasarkan kompleksitas
requirement-nya, dia juga mungkin berdasarkan prioritasnya, mungkin juga tergantung budgetnya. Jadi itu dibikin dari sisi aspek-aspek itu kita buat fase-fasenya gitu ya. Lalu berikutnya faktor yang nggak kalah penting yaitu misalkan terkait dengan teknis nih ya, pembangunan fondasi data management sistemnya itu diharapkan dengan fondasi yang kita buat sekali itu kita bisa juga tidak hanya mensupport kebutuhan sekarang gitu, tapi juga kita sudah siapkan fondasi itu untuk banyak use case requirement ke depan ya, future requirement-nya udah kita tahu, udah kita dapat listnya. Jadi fondasinya artinya secara architecture disiapkan, semua best practice-nya di-apply. Jadi satu kali tancap fondasi bisa untuk nanti banyak hal, banyak requirement bisa kita adopsi di situ ya. Hal lainnya itu juga terkait misalnya dengan pemilihan platformnya ya. Ini penting ya, pemilihan platform itu artinya tidak dilihat semata-mata dari sisi budget ya, tapi juga artinya kalau walaupun misalnya platform itu secara cost itu murah, cuma kita nggak yakin dengan stability-nya, reliability-nya, roadmap-nya juga nggak jelas gitu ya, support-nya nggak jelas, itu juga kita kan harus perhatikan itu, kita nggak confident dirinya. Kita harus banyak lihat dari beberapa sisi. Secara budgetnya oke, tapi kita lihat apakah stable. Kita bisa lihat dari community. Tadi di Tableau ada Tableau community. Kita bisa lihat banyak feedback dari banyak orang di situ yang mulai pakai Tableau dan sudah lama ya memakai Tableau. Di situ kita lihat feedbacknya. Lalu roadmap-nya bagaimana? Ya, roadmap-nya juga penting karena platform yang kita pilih dia punya roadmap nggak ke depan untuk big data, untuk machine learning, AI gitu. Kita harus lihat di situ juga. Dan yang terakhir supportnya. Jadi supportnya jangan sampai kita implementasi, cuma ternyata nggak ada supportnya. Ya. Jika misalnya terjadi sesuatu misalnya problem, harus troubleshooting, atau ada bugs, kita harus pastikan bahwa platform yang kita pilih ada supportnya di situ. Terakhir juga mungkin terkait dengan pemilihan partner nih. Jadi kalau kita perusahaan kita belum mampu untuk membangun sendiri, ya, kita kan berarti harus pilih partner kita, ya, atau vendor, ya, untuk membantu kita membangun sistem itu. Jadi kita harus juga selektif, pilih partner yang jelas harus punya pengalaman, ya, punya visinya jelas terhadap data analytics, ya, dan track record-nya jelas sudah bisa kita buktikan ya. Jadi tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang baru mungkin bisa melakukan itu, cuma bagaimana keberlangsungan ke depannya, ya, bagaimana mereka nanti bisa membantu kita melewati tahap-tahap perkembangannya juga. Kita cari partner sebenarnya yang juga harus bisa mengarahkan kita, ya, harus bisa membantu kita naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya begitu. Jadi tidak hanya implementasi selesai, that's it, nggak begitu ya. Jadi hal-hal tadi itu saya lihat penting. Jadi itu yang dilakukan Indosat selama ini dan alhamdulillah ya, itu yang penting ialah yang kita bangun itu dipakai, ya, digunakan. Jadi sayang kalau kita bangun sesuatu cuma sudah deliver nggak dipakai, itu sebenarnya gagal itu, ya. Jadi yang sukses ialah project dilakukan, selesai, deliver dan dipakai. Dipakainya artinya long term, bahkan bisnis user di perusahaan kita artinya sangat ketergantungan, ya. Karena kalau sudah ketergantungan berarti bagus, artinya benar-benar dipakai, diandalkan begitu. Itu baru sukses menurut saya. Demikian Bu Tita. Oke, terima kasih Pak Julian. Sangat menjawab sekali dari pertanyaan saya tadi, Pak Julian. Ada poin yang saya highlight di sini untuk mungkin di sini partisipan yang ingin melakukan atau baru mulai melakukan implementasi data analitik. Jadi yang pertama Pak Julian tadi menyebutkan bahwa harus ada sponsorship dari pimpinan atau top level management. Kemudian yang kedua harus ada tim atau squad khusus ya Pak ya, tim khusus yang bisa memastikan bahwa semua aspek diperlihatkan dan komunikasi dengan pimpinan berjalan lancar. Nah, poin yang ketiga adalah tadi saya juga dengar Pak Julian menyebutkan bahwa implementasi ini dibuat secara bertahap dan juga sesuai dengan prioritas serta kompleksitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, yang keempat adalah fondasi data manajemen sistem ya Pak ya.
fondasi data management system. Jadi jangan sampai untuk mengimplementasikan satu sistem ini hanya menggunakan arsitektur A. Kemudian jika ada pengembangan selanjutnya, ternyata arsitektur saat ini sudah tidak mumpuni lagi, harus merubah lagi arsitekturnya. Nah, itu akan tidak menjadi efektif ya Pak ya. Nah, kemudian yang kelima adalah pemilihan platform. Nah, ini juga dari Pak Julian tadi menyebutkan bahwa tools atau platform yang dipilih harus memang sesuai ya Pak ya, dan juga melihat capability-nya juga in the long term. Nah, yang terakhir adalah pemilihan partner. Oke, Pak Julian, pemilihan partner juga merupakan satu hal yang sangat krusial ya Pak ya, karena biar bagaimanapun jika suatu proyek sudah diimplementasikan, pasti akan ada pengembangan-pengembangan selanjutnya, dan seperti Pak Julian bilang, harus ada support juga terkait dengan platform yang diimplementasikan dan juga support dari partner yang mengimplementasikan platform tersebut. Terima kasih Pak Julian. Oke, selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Nara nih Pak. Pak Nara, Angkasa Pura I itu kan mengepalai beberapa bandara yang di Indonesia ya Pak ya. Tentunya sangat kompleks, dan implementasi data analitik dan dalam implementasi data analitik dan data science solution. Begitu banyak data yang dihasilkan dari setiap sudut aktivitas yang ada di bandara dan juga di korporasinya. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa yang menjadi concern Angkasa Pura I sehingga memutuskan untuk melakukan implementasi solusi data analitik di lingkungan AP1 nih Pak? Silakan Pak Nara. Oke, terima kasih Bu Tita. Berangkat sebelumnya itu dari para top leader kami, di mana di Angkasa Pura ini kami banyak aplikasi-aplikasi di cabang yang datanya masih dia dedicated masing-masing. Sehingga ketika para top leader kami membutuhkan sebuah informasi yang real dan benar-benar informatif, itu di sisi kami ada pengolahan data yang memang banyak banget nih, Bu Tita. Jadi prosedurnya, prosesnya banyak deh. Sehingga ketika misalnya direksi meminta hari ini, gue pengen tahu dong, teman-teman di IT ini data di Bandara X berapa sih sekarang nih batch-nya atau penumpangnya, atau even pengen tahu angkatan hari ini berapa sih. Nah, itu biasanya proses di belakangnya itu dari teman-teman DPO ya. Ketika misalnya nanya data keuangan, berarti kan di DPO keuangan. Ketika nanya data PAX, berarti bisa di teman-teman operasi ataupun di teman-teman kami. Itu ada proses yang memang membutuhkan effort, sehingga yang diminta oleh direksi itu take time. Nah, dari sisi itulah kami di-challenge sama top leader kami, IT gimana nih, punya solusi nggak atas pain yang dirasa oleh level manajemen kami, sehingga kami cari tahu nih di pasaran seperti apa sih biasanya penerapan untuk sebuah dashboard yang bisa at any time melihat baik dari gadget ataupun dari laptop. Nah, ketika kita cari-cari tahu, oh ternyata di leader Gartner ada pemainnya sekitar 3 lagi itu kami lihat ya pada saat kita review, tiga-tiganya kita review, akhirnya kita ajuin ke level manajemen, pain yang dirasa oleh direksi ini kita solusikan adalah penerapan dari solusi data analitik. Memang fasenya agak sedikit panjang ya, seperti juga tadi Pak Julian bilang. Kalau Pak Julian bilang kan tadi kan harus ada dukungan dari top level manajemen. Kalau kami kebalik nih Pak, top level manajemen kami malah men-challenge. Ayo IT gimana nih? Memang setelah top level manajemen men-challenge kami, tantangan terberat selanjutnya adalah bagaimana change manajemennya. Karena sebelum juga Pak Giri sampaikan juga, data itu harus ada culture-nya. Nah, ini yang memang challenge di kita selaku di IT. Setelah menerapkan sebuah solusi, next challenge-nya apa nih? Oh, tadi apa namanya change management, karena kebetulan culture di kami ini kan
untuk masalah data belum seperti Indosat ataupun Bank Mandiri ya, yang memang data itu sudah menjadi sebuah aset yang benar-benar harus diolah. Kalau di kami masih hanya di level tertentu yang merasa data itu memang sudah menjadi aset. Kalau top level manajemen kami pasti mereka menganggap data itu pasti lebih punya aset. Sehingga makanya tadi di challenge, akhirnya kami ngajuin dari sisi kami di IT ngajuin ke top level manajemen untuk sebuah solusi data analitik. Memang prosesnya panjang dan kita juga persis seperti Pak Julian tadi sampaikan juga, kita juga punya step. Step pertama, kebetulan kami bergerak dari data operasional yang dikombin dengan data penjualan plus tadi data finance, sehingga dari sisi kita bisa menampilkan data real dari sisi operasional di cabang, berapa sih saat ini, apalagi seperti pandemi seperti ini ya, kita bisa tahu seberapa penumpang, diharapkan sih seperti itu. Cuman masih, karena kebetulan di kami juga masih on progress dari sisi pekerjaan ini, jadi nanti next step-nya juga setelah operasional, finance dan marketing juga selesai, kita akan merambah ke ini lain lagi, data-data lain lagi yang kita punya. Kurang lebih seperti itu, Bu Gita. Oke, Pak Nara. Berarti kalau misalnya kita mengacu ke pernyataan Pak Julian sebelumnya, Angkasa Pura ini sudah istilahnya memangkas step pertama ya Pak, karena kan yang men-challenge adalah top level manajemennya ya Pak ya. Jadi tinggal diterapkan dengan tim. Oke, mungkin juga bisa saya simpulkan dengan adanya solusi data analitik ini juga bisa mengakomodir kebutuhan dari top level manajemen untuk Angkasa Pura untuk dapat melakukan analisa secara lebih cepat ya Pak Nara ya? Betul sekali. Kebetulan tadi betul sekali Mbak. Kebetulan dari sisi kita memang ada data keuangan, data komersil, data operasi yang memang saat ini island. Sehingga kalau misalnya dikorelasikan antara data penerbangan dengan data pendapatan itu, kita harus merge-nya agak susah ya. Nah, makanya dengan solusi data analitik ini kan 3 data tadi bisa jadi satu, sehingga informasinya lebih detail dan BOD bisa memutuskan lebih tepat. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Nara, menarik sekali ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan bertanya atau kita akan diskusi juga dengan Leslie, yaitu Principal Tableau. Leslie, thank you for supporting us for this event. Appreciate it. Okay, truly speaking, Cybertrend starting on 2012 as a Tableau partner. And starting with this partnership, Tableau has significant growth in Indonesia market. As leading partner in Asia Pacific, we have been leading by become 5 times best Tableau partner for Southeast Asia. We developed together footprint in Indonesia market across industry. We valued our partnership and believe it bring all the best for future working relationship. How do you think about this, Leslie? Yes, thank you, Ibu Tita. And I think you mentioned many of the great things about the partnership. Yes. Cybertrend is one of our earliest partners in the region since 2012. So the relationship goes back a very long time. We have been very proud to be associated with Cybertrend over these many years, as you have become one of the leading data analytics companies in Indonesia and the region, and you have significantly grown Tableau's business. I think you heard in the introduction earlier, the business grew 86% in 2019. And in doing that, you became a gold partner that year and have also won the Tableau Partner of the Year award for 5 years. So that is an incredible accomplishment and can only be achieved because you have built very strong capability in delivering data analytics solutions and have been very successful serving your customers in the region. So notwithstanding this current pandemic crisis, I'm quite confident that the partnership between Cybertrend and Tableau will continue to grow stronger. Okay, thank you, Leslie.
Yeah, I also hope that we can continue our collaboration to deliver data analytics solution in the region, and the partnership between Cybertrend and Tableau grows stronger. Thank you. Oke, mungkin ini pertanyaan penutup saya untuk ketiga panelis kita hari ini. Bapak-bapak, apa yang menjadi dasar mengapa memilih Cybertrend dan Tableau dalam implementasi data analitik di dalam perusahaan Bapak-bapak sekalian? Bisa saya mulai dari Pak Nara? Silakan Pak Nara. Oke, terima kasih Bu Dita. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, biasa di kami ketika kita mau memberikan solusi kepada top level management, kita survei dulu di Tani. Biasanya survei dulu dengan cara tadi kita lihat teknologi yang paling topnya itu apa aja sih. Nah, kebetulan di kami terbiasa menggunakan Gartner Leader ataupun Restorer ya. Nah, dari situ kita lihat nih mana sih pemain-pemain yang memang masuk di leader dari Gartner tadi. Setelah itu biasanya dari sisi kami dan tim itu mengundang partner dari prinsipal masing-masing solusi yang masuk di dalam Gartner, sehingga dari sisi kita bisa mengetahui kira-kira mana sih perbedaan-perbedaan di masing-masing solusi. Nah, berangkat dari situlah biasanya kami akan memasukkan persyaratan di dalam TOR kami atau TOR of reference, atau di istilah kami juga KAK. Dari situlah kita mengunci untuk teknologi yang memang sudah proven di pasaran, sehingga pada saat kami open tender itu sudah mengerucut ke teknologi yang memang masuk di leader dari Gartner yang ada di pasaran. Kurang lebih seperti itu untuk proses. Kenapa sih? Nah, kebetulan balik lagi tadi pada saat kami proses di proses procurement, yang menjadi pemenang atau partner kami adalah Cybertrend, dengan tentunya membawa Tableau. Dan honestly Cybertrend dari sisi kami timnya banyak banget ngebantu dan very profesional, terus juga kompeten khususnya di bidang analitik ya, karena memang kebetulan beberapa case pada saat kami melakukan approach ke BPO kami itu terkadang teman-teman Cybertrend ini bisa memberikan gambaran, oh kurang lebih seperti ini loh yang ada di fitur-fitur yang ada di Tableau, dan bisa dikombin dengan data yang memang bisa diambil di luar dari aplikasi yang dipegang di masing-masing unit. Karena memang kebetulan balik lagi tadi seperti yang saya sebelumnya sampaikan, para BPO kami terkadang hanya fokus data di datanya mereka aja nih di sisanya. Jadi kalau misalnya orang keuangan atau bukan orang keuangan, misalnya orang HC dia hanya fokus di data HC aja, orang sales hanya fokus di data sales aja, orang operasi hanya fokus di data operasi. Padahal sebenarnya dari data-data tadi itu bisa kita combine. Kita bisa tahu misalnya kalau penumpangnya tinggi itu kira-kira ada korelasi nggak sih dengan jumlah SDM yang di cabang itu. Kenapa misalnya kalau cabang tertentu SDM-nya kecil tapi kok penumpangnya besar? Kenapa yang di cabang ini kok SDM-nya besar tapi kok ini? Nah, berarti kan itu kan ada fungsi analitik yang memang bisa nanti dipakai oleh teman-teman dari human capital. Begitupun dari teman-teman marketing. Nah, hal-hal seperti inilah yang kebetulan kami dibantu sekali sama teman-teman Cybertrend, bagaimana memberikan informasi kepada para BPO kami, sehingga para BPO kami bisa melihat, oh iya data ini ternyata bisa di-komen. Ya, baik lagi sih, kurang lebih seperti itu proses bagaimana kami bisa sampai memilih Tableau dan mendapatkan partner dari Tableau, yaitu Cybertrend. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nara.
Oke, sekarang kita dengarkan jawaban dari Pak Billy. Silakan Pak Billy. Oke, kalau dari saya kan melihat Cybertrend dan Tableau ya. Saya mulai dengan Cybertrend dulu. Yang saya lihat adalah sebetulnya saya melihat keinginan saya untuk data analytics course program ini yang saya adakan dengan Bank Mandiri adakan dengan Cybertrend. Sebetulnya yang saya melihat adalah bagaimana cara kita fast forward atau fast track capability di Bank Mandiri terkait data analytics itu agar supaya lebih cepat. Ya, satu itu. Dan juga yang saya melihat bahwa Cybertrend juga bisa mengajarkan tidak hanya technical skill tapi juga soft skills-nya, ya kan, terkait dengan agility, terkait dengan critical thinking-nya, ya kan, dan juga sense of curiosity-nya, ya. Itu yang diharapkan yang sebetulnya untuk personel yang diajarkan data analytics ini kan sebetulnya tidak hanya jago technical, bisa ini, bisa machine learning, bisa bla 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 itu semua, tapi sebetulnya lebih bisa how do you do interaction dengan business unit atau dengan customer kita, internal customer kita kan ya, bisa business unit, bisa unit-unit yang lain. Ya, jadi saya melihat Cybertrend bisa melihat dan bisa membantu kita mengembangkan skill-skill seperti itu. Lalu with Tableau kita mencari sebetulnya the tools yang sebetulnya bisa ada scalability-nya ya. Kita punya banyak cabang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari situ kita bisa juga kita melihat bahwa tools yang mana yang sebetulnya bisa capable untuk membantu kita supaya kita bisa deploy tools tersebut across nationwide, ya. Dan kita melihat Tableau bisa capable untuk doing that. Dan juga sebetulnya kita melihat juga tools mana atau partner yang mana yang punya user group juga, community yang tadi mungkin Pak Julian sampaikan ya. Kita perlu community ini karena not everything can be taught by Tableau, ya kan? There has to be a community, there has to be a user group yang untuk sharing knowledge-nya, ya kan? Karena sebetulnya I think the knowledge shouldn't be secretive, ya kan? Nggak harus rahasia. Knowledge can be shared by across everybody, tapi dari situ kita mendapatkan ternyata ternyata the flexibility of the tools bisa sampai tahap seperti ini, ya. Dan juga yang terakhir adalah I think Tableau bisa memberikan bisa mensupport dan bisa menjadi the best partner juga kalau kita melihat dari segi the support yang dari segi teknikalnya juga kan ya, karena the principal supposed to be know the best how to configure dan bagaimana caranya mengintegrasikan across different system, ya kan? Dan I think Tableau have that knowledge and have that skills yang dan bisa cepat untuk di give solutions-nya kalau memang misalkan ada issue atau ada kendala di platformnya. Itu sih menurut saya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Billy atas jawabannya. Oke, silakan Pak Julian. Nggak apa-apa. Buat melengkapi aja ya, tadi yang sudah disampaikan Pak Billy ya, dari Indosat juga mau share ya bahwa tadi pertanyaannya kalau nggak salah mengapa milih Cybertrend atau Cybertrend dan Tableau, ya. Sejarahnya di Indosat di 2012 tuh ya. Jadi Indosat kan dulu 2012 sebelumnya mungkin dari 2009 atau 2010 itu pakai sistem yang lama ya, kalau nggak salah business object waktu itu ya. Jadi kita itu nge-review ya, di Indonesia kita review apa sih sebenarnya yang sekarang sudah kita bisa deliver dengan business object dan apa ada kendala-kendala apa. Jadi kita ngelihat di situ apakah kita harus mengganti legacy system yang sudah ada atau kita mungkin tinggal mengenhance mungkin yang sudah ada. Nah kita bikin checklist kira-kira pain point-nya apa. Jadi kita di drive by pain points nih. Jadi kesulitan-kesulitan apa ya, tantangan-tantangan apa dari sistem yang lama itu yang kita lihat sangat krusial ya, dan kita mau remove itu semua problem ya terkait dengan legacy sistem yang lama itu gitu. Salah satunya yaitu yang jadi faktor ya penentu bahwa kita harus akhirnya memigrasi atau mereplace yang lama ialah sistem yang lama itu sangat
ketergantungan terhadap IT untuk mendevelop misalkan report atau dashboard, apalagi analitik ya. Jadi sulit ya, karena waktu itu juga IT sudah banyak workload di situ untuk pekerjaan yang lain. Kalau ditambah dengan banyak requirement dari business user terkait dengan reporting, analitik, itu jadi sudah tidak bisa ke manage itu. Jadi bukan salah satu, itu poin pentingnya utamanya sangat tergantung banget dengan IT ya. Jadi kita cari platform waktu itu, review, tadi juga Pak Nara sebut, kita juga melihat dari riset banyak itu, misalkan Gartner Magic Quadrant, Forrester dan lain-lain. Kita undang tuh beberapa kita lihat partner yang di Indonesia membawa itu pemain-pemain baru di situ. Waktu itu Tableau belum leader lah di situ karena memang baru awal gitu. Nah, kita akhirnya kontak Cybertrend ya, karena kita lihat Cybertrend sudah punya ada kerjasama ya dengan Tableau. Di bawah Tableau dikenalkanlah Tableau ke Indosat ya, karena akhirnya ketemu bahwa Tableau itu mengeliminir semua permasalahan, terutama yang utama tadi di sistem yang lama. Jadi sifatnya kan digaung-gaungkan, Tableau kan easy to use ya, yang pertama, artinya mudah dipakai ya. Lalu yang kedua itu self-service capability. Jadi artinya tidak tergantung IT lagi, maksudnya kan seperti itu. Jadi business user udah bisa langsung itu mendesain, mendevelop dashboardnya ya sendiri gitu. Mungkin awalnya di training oleh IT, mungkin awalnya di training oleh Cybertrend, cuma ke depan udah bisa jalan sendiri gitu. Itu jadi yang akhirnya kita pilih Tableau-nya ya. Jadi kaitannya dengan Cybertrend jelas itu kita lihat kan Cybertrend memang memperkenalkan Tableau bahwa tahapan Indosat yang harus dilalui itu memang harus dari dasar lagi ya. Karena kita harus merebuild gitu yang sudah ada yang lama itu. Dan dari Cybertrend itu memberikan masukan kita tahapan-tahapannya. Jadi memigrasi tidak langsung big bang, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi kita diarahkan oleh Cybertrend, dikasih guidance ya, bagaimana memigrasi suatu sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah, hal lainnya terkait dengan Cybertrend juga, kalau saya lihat waktu itu memang kan sudah banyak expert dari Cybertrend yang paham di bidangnya di area data analytics ya. Jadi saya juga tidak ragu ya, secara Indosat itu kita juga lakukan evaluasi terkait dengan resource. Jadi Cybertrend ya sudah berapa kali pengalaman, karena CV-nya kita minta tuh. CV dari Cybertrend, dari beberapa partner yang kita pilih kita minta. Dan ini di Indosat salah satu perusahaan di bawah Ooredoo Group itu yang pertama kali pakai Tableau akhirnya. Ya, dan kemudian setelah sukses itu akhirnya dipakai juga akhirnya oleh perusahaan telekomunikasi yang lain di bawah Ooredoo Group ya, yang tersebar di beberapa negara itu. Jadi tanda kutip kita jadi kelinci percontohan, cuma itu sukses ya, dan itu akhirnya ditiru ya, dicontoh oleh perusahaan telekomunikasi lain di grup Ooredoo yang sama nih ya. Itu bagus ya. Jadi kita lihat Cybertrend visinya juga jelas, dan sekarang misalkan sudah semakin agresif ke area pendidikan atau edukasi atau akademi ya. Jadi kita lihat bahwa Cybertrend itu pertama itu yang jelas secara roadmap, visinya jelas ya, lalu juga secara implementasi, misalkan kalau misalkan di suatu project itu ada misalkan bisa ya di project ya, namanya juga project ya, itu banyak perubahan yang terjadi di tengah project. Itu saya lihat cukup fleksibel lah ya, Cybertrend itu artinya tidak langsung menolak itu perubahan, tapi kita bisa berdiskusi, ya, bisa bantu juga untuk mencarikan solusinya, ya, tapi tetap tujuan dari proyeknya tetap tercapai begitu. Jadi cukup fleksibel menurut saya. Dan kami puas ya dengan hasilnya ya, karena kan sampai sekarang ini dipakai nih dari 2012 sampai sekarang 2020 itu artinya sistem yang dibangun oleh Cybertrend masih kepake begitu. Jadi misalkan tim bisnis user jam 8 pagi datang ke kantor nih sebelum WFH ya, pastilah datang ke kantor, buka portalnya, ada workbooknya, manajemen juga bisa lihat ya, bahkan kan sudah ada sekarang yang versi tabletnya kan, itu artinya sudah versi mobile juga bisa dilihat ya. Jadi karena datanya kan sudah online ya, sudah terproses secara rutin ya. Jadi cukup puas lah dengan hasil kerja dari Cybertrend. Nah kalau tablunya ya jelas ya. Tadi Leslie juga sebutkan kalau nggak salah 8 tahun terakhir itu di Magic Quadrant-nya Gartner itu leader lah. Jadi itu
memang artinya pembuktian bahwa memang Tableau itu semakin ke sini semakin melihat bahwa benar-benar easy to use dan self-service capability-nya memang ada di situ. Dan yang penting roadmap ke big data nih. Jadi sangat cepat juga beradaptasi ini saya lihat Tableau-nya untuk melihat perkembangan big data ekosistem di sekitarnya, kayak misalnya Hadoop ya, terkait dengan integrasi ke Hadoop ya, terlepas dari distro Hadoop-nya apa ya, lalu terkait dengan Spark-nya, NoSQL-nya, itu saya lihat cukup siap, artinya Tableau mengantisipasi perkembangan big data di area sekelilingnya. Demikian Bu Tita. Oke, terima kasih banyak Pak Julian. Aduh, senang sekali ya Pak ya mendengar bahwa apa yang telah kami implementasikan dari Cybertrend ternyata tidak hanya sekedar yang tadi sempat Bapak bilang proyek selesai namun tidak bisa digunakan, dan itu menjadi suatu proyek gagal bisa dibilang ya Pak ya. Dan ternyata semua yang kita implementasikan masih bisa digunakan sampai hari ini juga. Dan berarti ini merupakan kolaborasi yang cukup baik ya Pak ya, terkait dengan teknologi, pemilik teknologi atau teknologi prinsipal, yaitu dalam hal ini Tableau, serta partner yang mengimplementasikannya juga harus bisa memberikan the best solution juga untuk customer. Oke, terima kasih banyak Pak Billy, Pak Nara, Pak Julian, Leslie, thank you. Dengan berakhirnya jawaban dari Pak Julian tadi, maka sesi diskusi panel ini saya tutup, dan untuk kemudian saya kembalikan lagi ke MC untuk meneruskan acara selanjutnya. Silakan Nia.